Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bawa kita setiap hari itu hidup dalam kebahagiaan. Tapi kalau sampai hari ini, Bapak Ibu, keluargamu nggak bahagia, hubunganmu dengan suami istri nggak bahagia, pelayananmu nggak bahagia, kamu ngerjain pekerjaan nggak bahagia, melakukan aktivitas apapun kok nggak bahagia, berarti ada yang salah dengan hidup. Alkitab ngomong, berbahagialah sekalipun kita masuk di dalam pencobaan, ngadapin aniaya, ngadapin tekanan, ngadapin proses, ngadapin ujian, Tuhan suruh kita hidup berbahagia. Tapi kalau kita ini tidak mau berbahagia, malah kita dikuasain oleh jiwa kita, emosi kita, amarah kita, dan lain sebagainya yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya ada yang salah dengan hidup. Saya ini kalau menjalani hidup ini, orang-orang di sekitar saya ini tidak bahagia, atau ketika saya ini jadi hamba Tuhan dan istri saya tidak bahagia dengan hidup saya, berarti ada yang salah dengan diri saya. Bapak Ibu, kalau engkau jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, anakmu nggak bahagia dengan kamu, istrimu atau pasangan hidupmu nggak bahagia dengan kamu, berarti ada yang salah dengan dirimu. Kalau engkau pelayanan di satu gereja dan engkau nggak bahagia, berarti ada yang salah dengan keputusan hatimu. Kebahagiaan itu adalah pilihan kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan. Dan saya percaya kalau kita ini tinggal di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, kita akan berbahagia loh, ngadepin apapun juga. Saya nikmatin hidup saya sampai hari ini. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa yang sukar. Saya pernah ditekan, diproses, dianiaya, dituduh, difitnah, dan lain sebagainya. Saya mengalami hal buruk. Tapi saya tetap memilih bahagia, sebab bahagia adalah keputusan hati kita sendiri. Bapak Ibu, hari ini bisa ada beberapa orang yang mungkin divonis sakit penyakit yang nggak ada obatnya. Tapi engkau bisa memutuskan hatimu, sikap hatimu. Engkau bisa memutuskan untuk hidup berbahagia, atau sedih, stres, panik, menyerah, dan lain sebagainya. Keputusan hati kita akan menentukan masa depan kita seperti apa. Banyak orang hidupnya dikuasain oleh amarah. Beberapa orang hidupnya dikuasain oleh emosi, oleh keinginan untuk membalas dendam, luka batin, masa lalu, dan lain sebagainya. Kalau orang itu dikendalikan oleh masa lalu mereka, yang buruk, pahit, yang jelek, yang tidak enak, dan lain sebagainya, ujung dari hidupmu tidak akan pernah menikmatin hidup. Engkau akan penuh dengan jengkelan, kecewa, amarah, kebencian, dan hal yang lain. Tapi ketika kita memilih untuk hidup berbahagia bersama Tuhan, sekalipun kita mengalami aniaya, tekanan, himpitan, pencobaan, kita akan tetap enjoy dan menikmatinya bersama Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Wong kita mengalami pencobaan aja. Pencobaannya nih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Suruh bertahan di dalam pencobaan. Berarti pencobaan kalau disuruh bertahan itu ada proses, ada waktunya. Karena kita kadang mengalami proses ya, ujian, himpitan, tekanan, dan aniaya, dan lain sebagainya itu kan nggak langsung instan. Kadang ada yang sehari, 2 hari, ada seminggu, 2 minggu, ada setahun. Saya mengalami itu 3 tahun. Selama 3 tahun saya benar-benar diremukkan Tuhan sampai seremuk-remuknya supaya hati saya yang di dalam ini terbentuk dan tetap harus enjoy menikmatin loh. Bayangin, bangsa Israel itu ketika dibawa ke dalam perjalanan yang harusnya membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi di tengah perjalanan isinya ngomel gerutu loh, hatinya penuh dengan kepahitan, dengan masa lalu pinginnya balik ke Mesir yang ada bawang bombay, bawang prai, ada semangka, ada buah-buahan, ada daging, dan lain sebagainya. Mereka pingin tetap balik ke masa lalu. Dan ujungnya apa? Nggak nyampe pada tujuan Tuhan. Kita hari ini, kalau hidupmu sedang mengalami pencobaan dan butuh waktu untuk mengalami breakthrough dan terobosan, tetap enjoy, dan Alkitab ngomong suruh kamu berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Suruh bertahan dulu. Berjalan, sebab apabila sudah tahan uji, kalau sudah bertahan dan menang dalam proses itu, dia didapatin berkemenangan, dia dapatin menjadi orang yang tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dan barang siapa yang mengasihi dia, suruh seneng-seneng. Kamu hari ini ngadepin apa? Mungkin suamimu kabur, istrimu galak, cerewet, anak-anakmu liar, berantakan kena narkoba. Bahkan dokter vonis kamu punya kena penyakit yang ada kesembuhannya. Apakah kamu memilih untuk stres, panik,
histeris, putus asa, nggak ada pengharapan, engkau tersenyum dan bilang, Tuhan, aku menikmatin segala sesuatu yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Sebagai proses permukaan yang di dalam ini membuat hatiku tetap mencintai dan mengasihimu. Kalau kita memiliki sikap hati yang begitu, di ujungnya kita akan menikmati mahkota kehidupan. Tapi kalau kamu ngedumel, ngecerewet, bawel, istilahnya banyak ngomong, keluh kesah, banyak kata-kata yang tidak penting sekali, ujung hidupmu kamu pengen menikmati berkat Tuhan itu mustahil. Tapi justru kalau engkau bertahan dalam setiap ujian dan sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, kita akan menikmati hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang buka di Mazmur 94 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar, dididik, ada didikan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Kita ini harus mengizinkan Tuhan itu mendidik, mengajarin kita. Supaya apa? Kita berjalan dalam ketetapannya. Kalau kita ini jalan mau sendiri, hidup kita mau sendiri, ya kita bisa menikmatin kebahagiaan, tapi ujungnya hidupmu akan hancur dan berantakan. Loh, kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu bukan kebahagiaan yang seperti orang dunia loh, harapkan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan semua ketetapan Tuhan. Kalau orang dunia, bahagianya kalau mereka bisa hidup dalam dosa, punya selingkuhan, punya mobil bagus, punya rumah besar. Itu kebahagiaan orang dunia seperti itu. Tapi kebahagiaan kita kalau kita ini didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan, yang kau ajari dengan Taurat-Mu. Diajarin Tuhan, karena setiap hari kita harus mengizinkan Tuhan untuk ngajarin hidup kita yang gak benar. Bapak Ibu dengerin firman seperti ini kan sebenarnya Bapak Ibu sedang diajarin kebenaran, supaya hati kita tuh nempelnya kepada kebenaran. Kalau hati kita ini nggak diajarin kebenaran, kita bisa memilih hidup yang ngaco dan ngawur loh. Dan kita pandang itu sebagai kebenaran menurut pola pandang dan cara pandang kita sendiri. Nah, cara pandang kita tentang hidup ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman itu harus diluruskan kembali sesuai dengan ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan, Tuhan hajar kita. Bukan dihajar untuk digebukin sampai kelenger, tidak. Tuhan didik kita, Tuhan bawa kita dalam kedewasaan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk memilih yang benar, memilih hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Kalau Tuhan sedang didik kamu hari ini, apapun itu proses, segala sesuatu yang tidak enak mungkin sedang kau alamin, tapi percaya, di ujungnya ada kemuliaan Tuhan yang besar. Saya melihat ada orang-orang yang sedang mengalami proses dan sikap hatinya benar. Dia melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Nggak satu dua orang. Bahkan hidupnya dipakai menjadi berkat bagi banyak orang yang selama ini dia nggak pernah pikirkan. Bahkan hidupnya jadi berkat besar buat banyak orang. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Hidupmu tidak berhenti sampai kamu stres, nangis-nangisan, jerit-jeritan, ngadepin proses. Tuhan kapan selesainya? Tuhan kapan ini? Kenapa suamiku kabur? Kenapa suamiku gila? Kenapa istriku gila Tuhan? Kenapa aku ngadapi masalah keuangan? Kenapa aku kena sakit penyakit? Kamu tidak akan berhenti sampai situ loh. Saya berdoa, hidupmu akan mengalami kemenangan. Tidak berhenti sampai kamu jerit-jeritan berdoa untuk diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Tapi hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi inspirasi banyak orang, membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Banyak orang diubahkan melalui hidupmu. Jadi saya melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dengan orang-orang yang sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Makanya tidak usah pusing. Kalau Tuhan sedang ngajar kamu ya. Kalau Tuhan aku ini udah berusaha seperti kok kenapa ngalamin seperti ini. Jangan cerewet lah. Jangan komplain terus, jangan cerewet di hadapan Tuhan. Diam, nikmatin prosesmu. Karena Tuhan lagi sedang mempersiapkan hal besar dalam hidupmu. Banyak orang ketika diproses jerit-jeritan nangis. Cari pendeta, minta ditumpangin tangan. Minta diurapi. Minta dititipin doanya dan lain sebagainya. Dengarin baik-baik. Saatnya engkau tidak berhenti sampai di situ. Saatnya engkau berjalan sendiri dalam kemenangan. Kau izinkan Tuhan sebagai panglima perangmu. Kau izinkan Tuhan sebagai pembimbingmu. Kau izinkan Tuhan sebagai pemimpinmu, maka hidupmu akan mengalami kemenangan. Hari ini mungkin kamu belum bisa melihat kemenangan itu terjadi. Hari ini mungkin kelihatannya kok mustahil ya Tuhan. Hari ini matamu masih dibutakan, belum ngerti kebenaran. Selama engkau berjalan dalam ketetapan Tuhan, tambah hari, tambah engkau akan melihat dari awan
sebesar telapak tangan semakin besar dan terjadi hujan yang deras sekali. Seperti penglihatannya. Bapak Ibu, jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai kamu menyerah dengan masalahmu. Belajar bergantung dengan Tuhan. Belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan kacamata Tuhan. Karena di balik semua yang Tuhan izinkan, ada proses yang diizinkan Tuhan untuk mengajarin kita tentang kebenaran. Tuhan itu sedang ngajarin kita, tingkah laku kita, sikap kita, keputusan kita, cara pandang kita itu sesuai dengan firman. Makanya kalau diizinkan hal terjadi, hal yang gak enak, respon hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang konyol, bisa kelihatannya beragama, kelihatannya suci dan kudus, tapi sikap hati kita jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus didapatin menjadi orang yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Dan didapatin ketika Tuhan datang. Kita ini sebagai hamba yang didapatin Tuhan yang melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kita itu harus didapatin menjadi orang yang melakukan ketetapan Tuhan. Sekarang kita buka sebentar di Matius pasal yang kelima. Ini khotbah Yesus tentang pertama kali Yesus ngajar. Nah Bapak Ibu, saya bilang, kalau hidupmu gak bahagia hari ini, apapun yang kamu alami, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kalau engkau gak bahagia, engkau gak bisa menikmati hidup, artinya ada yang salah loh dengan dirimu. Cepat koreksi diri, balik kepada Tuhan. Saya sangat menikmatin semua yang saya kerjakan. Hidup sekali kok, kenapa kita gak bahagia? Tapi kebahagiaan kita bukan untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjuang, hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian, kita akan bahagia, enjoy, nikmatin hidup. Yang jadi masalahnya, kita mau menyamakan kebahagiaan kita seperti kebahagiaan orang dunia. Dan ujungnya apa? Hancur, kacau, masalah rusak. Kita harus pakai standar kerajaan Allah. Hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita harus sesuai dengan standar kerajaan Allah. Bapak Ibu, coba cek nih hari ini, masing-masing. Keluargamu bahagia nggak? Hidupmu bahagia nggak? Kamu tinggal bersama pasanganmu itu bahagia apa nggak? Kalau kau nggak bahagia, cepat balik kepada Tuhan. Berarti ada yang salah. Bisa saja keputusanmu yang salah, masa lalumu yang salah, atau cara hidupmu yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau didapatin seperti itu, ya balik kepada Tuhan. Toh kalau sampai hari ini masih belum mengalami kemenangan, enjoy saja. Itu sebagai proses yang di dalam hati kita yang harus berubah kok. Enjoy. Makanya Tuhan selalu ngomong begini nih. Khotbah pertama kali Yesus tuh ngajarnya ngomong begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, orang miskin kok suruh berbahagia gimana? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang kalau kita ini menghadap Tuhan ya, menjalani hidup hari-hari berdoa itu, kita itu kan harus mengosongkan diri begitu rupa. Kita kan bukan siapa-siapa ketika kita menghadap Tuhan. Jangan sombong, jangan belagu, merasa kamu sukses berhasil, kamu tidak butuh Tuhan. Terus kamu bisa merasa hebat dan lain sebagainya. Kita kalau menghadap Tuhan tuh merasa nggak memiliki apa-apa, sebab Tuhan sebagai sumber kita. Kalau itu kita anggap Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang memuaskan hati kita, yang memenuhi semua kebutuhan kita, sehingga kita nggak ada hal yang perlu dibanggakan di hadapan Tuhan. Kita terus belajar tunduk, respek, hormat dengan Tuhan, dengan kerendahan hati. Tuhan akan semakin isi bejana yang kosong ini dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau kita datang dengan Tuhan dengan gagah perkasa, dengan congkak, merasa kita memiliki bejananya penuh dengan diri sendiri, bagaimana Tuhan mau isi dengan kelimpahannya, dengan kemurahannya, dengan hikmat dan pengertiannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus belajar merendahkan hati. Kita taruh hati kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang tua yang belagu. Kamu tahu, Bapak Ibu tahu nggak, orang-orang yang belagu, orang-orang yang merasa benar itu, orang yang merasa benar ya, dia pasti pakai nama Tuhan untuk menjelekan orang lain loh. Kita bisa
pakai nama Tuhan untuk menuduh orang lain, dan kita merasa benar sendiri. Padahal kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Orang itu kalau merasa kaya di hadapan Tuhan, merasa hebat, merasa pintar di hadapan Tuhan, mulutnya itu jahat terhadap orang lain. Dia akan merendahkan. Ketika melihat orang yang stratanya sosialnya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, dia pandang sebelah mata, bahkan ngecek, menghina, dan lain. Ketika apalagi kalau melihat orang itu jatuh dalam dosa, dia tuduh, dihakimi begitu rupa. Kenapa? Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Kalau kita didapatin memiliki hati seperti itu, cepat balik dan bertobat di hadapan Tuhan. Ujungnya engkau nggak akan dapat apa-apa. Bahkan engkau nggak akan menjadi bagian orang yang memiliki kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau engkau menghadapi hari ini apa? Hadapi tekanan, kamu melakukan kebenaran dianiaya, kamu dituduh, kamu difitnah, kamu dicaci maki, atau kamu direndahkan oleh pasangan hidupmu, kamu nggak dianggap sepele oleh temanmu, sahabatmu, atau bosmu, kamu nggak dihargain. Nggak usah sedih. Kalau engkau tetap hidupmu benar di hadapan Tuhan, sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempromosi kamu. Seringkali kita mau bela diri kita kok. Kalau kita direndahkan, kita nggak dianggap oleh orang lain, dicaci maki mungkin, dituduh, difitnah, kita rasanya merana. Ketika kita nggak dihargain orang lain, kita merasa merana sendiri, merasa orang yang paling minta dikasihani sendiri sejagat raya. Apalagi kalau kita ngalami masalah yang berat, kita merasa orang yang paling hina dan perlu dikasihani, perlu didoain oleh semua pendeta di seluruh muka bumi ini. Dengerin baik-baik. Kalau kita mengalami hal seperti itu, datang kepada Tuhan. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan akan menghibur kita. Kamu mengalami kesedihan apapun juga, ditinggal orang-orang terkasih, ditinggal orang tersayang, ya memang udah waktunya dipanggil Tuhan. Kamu gak usah perlu bersedih. Ada masa depan yang baru tentang hidupmu. Jangan berbalik terus berpikiran tentang masa lalu. Saya ke beberapa kali menemukan orang yang begitu mencintai pasangan hidupnya, atau orang tuanya, atau seseorang yang dia cintai, dikasihi begitu rupa dengan tulus hati, dan tiba-tiba dipanggil Tuhan, dia merasa nggak terima. Dengerin baik-baik. Itu waktu yang terbaik yang sudah Tuhan tentukan. Kalau terjadi seperti itu, ada masa depan dalam kehidupanmu. Jangan jadikan orang-orang yang kamu cintai itu sebagai berhala. Kita harus tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Kalau kita itu menempatkan segala sesuatu terhormat, kita cintai melebihi Tuhan, kadang Tuhan seringkali ambil loh. Kalau Tuhan ambil, ya artinya hati kita harus nempel ke Tuhan. Kita nggak perlu mencintai segala sesuatu yang fana ini melebihi Tuhan. Tuhan harus tetap yang jadi yang utama. Kalau kita cintai Tuhan, ya kita berikan waktu lebih banyak kepada Dia. Kita pingin dengar isi hatinya, kita bergaul, bangun keintiman dengan yang lain, dengan Tuhan. Bayangin, kalau fokus kita pada seseorang yang kita cintai dan kita kasih, dan orang itu meninggalkan kita, akan jadi terluka, sedih, terus ingat-ingat bertahun-tahun. Hidupmu gak akan move on, kamu gak akan bergerak maju ke depan. Padahal Tuhan punya rencana atas hidupmu. Sampai hari ini, kalau engkau masih merasa kehilangan, Tuhan akan hiburkan. Harus fokus ke masa depanmu. Tuhan punya rencana, genapi rencana Tuhan itu. Jangan terus pikirin masa lalu. Ada masa depan yang kita harus jalanin. Kamu menghadapi tekanan, aniaya, himpitan, dituduh, difitnah, ditinggalkan pasangan hidupmu, ditinggal selingkuh, tinggal berkhianat, kamu akan tetap enjoy bersama Tuhan. Karena Tuhan yang punya masa depan yang pegang hidupmu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan Roh Kudus sendiri akan hiburkan. Ayat yang kelima, berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang lemah lembut artinya kalau ngomong bukan kelemak-kelemek, bukan yang ngerjainnya segala macam lelet, bukan. Orang lemah lembut itu orang yang memiliki sikap hati yang cepat bertobat, cepat berubah. Daud itu adalah seorang raja yang memiliki hati yang lembut. Ketika salah ditegur, dia akan cepat balik bertobat di hadapan Tuhan. Itu loh yang lembut. Hatinya itu kalau terima didikan, teguran itu nggak berontak, nggak membenarkan diri. Tapi kita itu sering kali ya, ditegur sedikit udah tahu salah, ditegur sedikit ngamuk, nggak terima. Karena apa? Merasa nggak dihormati, harga dirinya rendah. Dengerin baik-baik.
Kalau engkau tinggi hati, engkau tidak akan memiliki, engkau nggak akan disukain orang. Orang akan muak dengan hidupmu kalau engkau tinggi hati. Dan Tuhan pun juga jengkel dengan kelakuanmu. Perlu bertobat itu. Orang yang tinggi hati itu biasanya kalau ditegur nggak terima, dinasihatin nggak terima karena dirinya merasa benar. Apalagi dengar khotbah tersinggung, ngomong kasar sama pendetanya, pindah gereja. Kalau gembalamu tegur kamu, itu memang diizinkan Tuhan, ya sikap hatimu ya rendah hati aja, bertobat, berubah, kelar. Kadang Tuhan tuh kadang pakai orang-orang yang kita nggak pandang terhormat, orang-orang yang biasa negur kita, terima sebagai teguran didikan. Saya itu belajar menjadi orang yang ketika ada orang yang negur, nasihatin itu saya terima. Sekalipun saya ini nggak salah, nggak benar ditegur, dinasihatin, saya tetap terima. Saya anggap itu sebagai didikan saya untuk belajar rendah hati kalau saya benar. Tapi kalau saya salah, ya saya harus bertobat. Tapi nggak semua orang bisa memiliki hati yang seperti itu. Ketika ditegur, marah, tersinggung. Kadang saya itu enak dengan orang-orang yang Kristen, tapi gampang tersinggungan. Orang model kayak begini, jangan harap. Kalau dekat hidup dengan saya, pasti gampang tersinggung terus. Saya pasti akan tersinggung terus. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang model kayak begini. Hanya melukain hati kita. Kalau Bapak Ibu ya, punya pasangan hidup, punya teman atau siapapun juga yang dekat denganmu, tapi orang itu gampang tersinggungan, udah jauhin aja jauh lebih baik. Kenapa? Kalau engkau nggak jaga hatimu sendiri, engkau sendiri akan terluka dengan sikap, dengan perbuatannya dia. Kita itu harus pakai hikmat. Tapi kalau orang hatinya itu lembut ya, lemah lembut, salah ditegur, cepat balik kepada Tuhan. Dia nggak keraskan hatinya. Dia nggak akan pertahankan harga dirinya. Wah, saya ini pemimpin ditegur. Siapa memangnya dia negur? Udah apa ini itu? Itu namanya, kalau udah sampai seperti itu, nanti Tuhan akan remukkan kamu, urusannya lebih parah. Suatu hari, waktu saya belum nikah waktu itu, masih bimbingan pranikah, ada seorang hamba Tuhan tuh ngomong yang ngaco menurut saya. Saya tuh jadi ingat itu kata-katanya. Dia bangga dengan anaknya. Ketika anaknya dinasihatin orang, dia akan lihat yang menasihatinya. Pakai mobil apa sih kamu nasihatin saya? Saya bilang, ini pendeta apa pendekar menurut saya? Ini gembala sidang. Ada di Jakarta sini. Saya pikir, kalau anaknya kayak gitu, nggak ditegur, nggak dinasihatin, bagaimana? Kita itu siap dinasihatin oleh siapapun juga. Bayangin, si Saul bikin kesalahan, dinasihatin oleh Samuel. Dan tidak terima, merasa harga dirinya direndahkan. Ujungnya ditolak Tuhan. Bileam udah dinasihatin, tidak mau berubah, bertobat, ujungnya seperti apa? Banyak contoh para hamba Tuhan di Alkitab itu, yang hatinya keras, nggak mau balik, bertobat. Udah ditegur, udah dinasihatin, nggak bertobat. Ujungnya dia berurusan sama Tuhan. Kalau dia nggak bertobat, ujungnya akan binasa dalam kegagalan. Kita, kalau sampai hari ini, siapapun pakai untuk negur kita, nasihatin kita, terima dengan baik. Sebagai didikan, sebagai proses untuk kita disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harus memiliki lemah lembut. Jangan keras hati. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita memang harus memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya bapak ibu ini yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, sekalipun khotbahnya itu nggak enak di telinga, tapi terus mendengarkan karena ada rasa haus dan lapar. Kehausan dan kelaparanmu itu akan nyedot hadirat Tuhan. Di sebuah kebaktiannya Beni ini saya perhatikan, ada bangku-bangku yang di depan itu disiapkan bukan untuk orang-orang kaya dan lain sebagainya. Orang yang suruh duduk di depan itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kehausan, kelaparan akan Tuhan. Tidak heran dalam setiap ibadahnya itu powerful, manifestasi dari kuasa Tuhan. Saya perhatikan hamba-hamba Tuhan yang suatu ibadah, menyelenggarakan suatu ibadah, yang duduk di depan adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu manifestasi dari hadiratnya dari awal sampai akhir itu powerful dan luar biasa. Karena rasa haus dan lapar kita, kerinduan kita akan Tuhan itu menyedot hadirat Tuhan itu begitu kuat, membuat Tuhan itu manifestasinya itu powerful. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kamu tuh udah cuek dengan Tuhan.
nggak pingin tahu kebenaran, nggak pingin hidup dalam kekudusan kesucian, hidupmu ngaco sembarangan sembrono. Artinya engkau nggak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kalau engkau nggak haus dan lapar, artinya engkau sakit. Lama-lama kamu mati kalau nggak mau berubah. Banyak orang Kristen kehidupan rohaninya mati. Dia pikir dengan ke gereja, dengan ibadah sudah cukup, tapi nggak memiliki kerinduan, pingin belajar kebenaran, pingin hidup benar, hidup kudus, hidup suci, pingin ngerti isi hati Tuhan, ingin ngerti maunya Tuhan dalam hidupnya itu apa. Hanya Kristen KTP saja. Kristen KTP bisa saja, Kristen dari lahir, Kristen dari nenek moyang juga bisa, tapi tidak memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Terus dia berpikir orang-orang model seperti langsung mati masuk surga. Kenal Tuhan nggak tahu, kebenaran nggak ngerti, hidupnya ngaco, hidup berantakan, hidup penuh kepahitan. Hanya Kristen saja, ngerti 1 ayat 2 ayat sudah merasa pintar sejagat raya, terus merasa bisa menghakimi orang lain menurut pandangannya sendiri. Orang kayak begini nih, isinya dalamnya kosong. Tapi ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya itu kalau khotbah satu gereja, saya bisa merasakan kehausan kelaparannya dari orang-orang yang dengar khotbah saya. Kelihatan dari para gembalanya, para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu haus dan lapar akan Tuhan, khotbah itu seperti mengalir dan hadirat Tuhan itu kuat sekali. Seringkali tanda-tanda ajaib menyertai kesembuhan, mujizat, manifestasi, dan lain sebagainya. Kelepasan bahkan terjadi. Terjadi begitu powerful. Tapi ada gereja-gereja tentu, ada tempat-tempat tertentu. Ini para pengkhotbah udah tahu lah. Kita khotbah itu seperti khotbah ngadep tembok. Seperti ngomong sama tembok. Orangnya cuek, nggak mau ngerti kebenaran, merasa pintar sendiri, itu susah sekali. Nah, makanya kalau kita ini haus dan lapar akan Tuhan, urapan itu akan ngalir. Hikmat pengertian akan memenuhi hidup kita. Bagaimana Tuhan akan penuhin bejana yang sudah penuh, bejana yang sudah meluap. Tapi kalau kita ini menghadap Tuhan dengan bejana yang kosong, Tuhan akan limpahin, penuhin terus dengan hikmat pengertian pewahyuan. Jangan penuh, jangan merasa pintar, jangan merasa hebat. Kita harus belajar terus, memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika makan nasi goreng, sudah benar-benar nasinya panas, pedas lagi, dan gak ada air. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang Bapak Ibu bayangkan. Pasti pingin air. Kita tuh harus ngidam sama Tuhan. Istilah saya itu ngidam. Pingin seperti kita kehausan, harus dipuaskan. Yang sanggup memuaskan hidup kita itu Tuhan. Jangan hidup kita dipuaskan dengan semua keinginan duniawi, dipuaskan dengan mobil. Kita tuh beli mobil baru ya, senangnya tuh hanya batasnya 3 bulan. Kalau udah itu kita pakai, udah jenuh, udah bosen. Ngelihat mobil yang lebih mahal, lebih bagus, lebih keren, kita pingin lagi. Kita beli rumah, paling senangnya itu setahun. Setelah itu bosen ya, mau nggak mau harus tetap di situ. Kalau punya duit banyak bisa beli rumah baru. Tapi kalau hidup sederhana, hidup pas-pasan ya tetap tinggal di situ. Kita nggak bisa dipuaskan dengan beli mobil, beli rumah atau jalan-jalan. Kita bisa puas dengan jalan-jalan. Waktu kamu balik lagi ke rumah, kamu bisa sedih merana loh. Kita nggak bisa puaskan diri kita ini, segala sesuatu yang di dalam diri kita, kita bisa puaskan di luar Tuhan. Kalau kita coba puaskan diri kita dengan segala sesuatu yang di luar Tuhan, ujungnya kita akan menjadi orang seperti orang dunia. Tapi yang sanggup memuaskan hati, kepuasan yang di dalam kita adalah ketika kita itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, hidup kita itu kan bahagia. Kamu diberkatin bahagia, belum terima berkat hidup sederhana juga bahagia. Kamu pakai mobil mewah bahagia, kamu pakai jalan kaki atau naik motor butut pun juga bahagia. Karena yang menjadi standar kebahagiaannya bukan materi lagi, bukan sesuatu yang duniawi lagi, tapi standar kebahagiaan kita adalah Tuhan. Kita nikmatin Tuhan. Titik tertentu ketika kita mengalami proses tekanan, aniaya, dan kita melihat ternyata hidup kita itu dipakai Tuhan, orang-orang diubahkan di sekitar kita, itu yang satu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Jadi nikmatin hidup bersama Tuhan.
7, berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Simple, ini adalah hukum tabur tuai. Kalau kita ingin diberkati, ya kita harus belajar menabur. Pak, saya ini nggak punya uang, tapi kamu punya mulut, kamu tabur kebaikan, tabur kebenaran lewat mulutmu, membangun orang lain, mendoakan orang lain, memberkati orang lain dengan berkata-kata hikmat, pengertian, dan kebenaran. Orang lain akan diberkati. Kalau kamu punya uang, punya harta, berbagi pada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, pada hamba Tuhan yang kekurangan, itu Tuhan akan kembalikan double porsi. Karena hukum tabur tuai itu berlaku dalam segala hal. Kalau kita murah hati sama orang lain juga akan murah hati dengan kita. Kita punya empati, punya kasihan. Kita doain orang lain akan doain kita. Kita mendoain orang yang membutuhkan, melayani orang-orang yang kekurangan. Kalau ketemu sama orang, jangan ambil keuntungannya, fokus kepada untungnya. Aku ketemu dia, untungku apa? Belajar jadi berkat. Kalau ketemu orang itu belajar jadi berkat, apapun juga. Ketika saya ketemu OB, security, teman-teman pelayanan, para hamba Tuhan, orang-orang biasa, teman-teman bisnis, saya belajar menjadi berkat. Saya nggak pingin dalam hati saya itu, saya latih begitu rupa untuk tidak mengambil keuntungan. Pertama, aku ketemu dia untungnya apa sih? Kalau kita itu coba mengontrol dan mengendalikan hati kita seperti itu. Kalau pingin ketemu orang, pingin dapat sesuatu. Ujungnya apa ya? Kita malah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita murah hati, jadi berkat, memberkati dan melakukan hal yang murah hati, banyak kita akan terima perlakuan yang sama dari orang-orang banyak. Amin. 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang tanpa kekudusan orang tidak akan bisa melihat Tuhan. Hati kita harus suci. Hati kita itu harus benar-benar kudus, suci loh. Hatimu nggak bisa kamu tutupin dengan sikapmu dan kelakuanmu. Kalau hatimu busuk terus kamu tutupi dengan kamu beri persembahan gede, kamu datang ibadah, percuma. Toh ujungnya kamu akan binasa. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Hati kita yang harus kudus loh. Karena hati kita ini, saya udah ngomong berkali-kali, hati kita ini seringkali melenceng dari tujuan Tuhan. Dulunya kita mungkin murni, tapi kita akan melihat uang, kita menjadi orang mata uang, jadi hamba Tuhan yang mata duitan. Dulunya kita mungkin tulus, tiba-tiba kita ada motivasi jahat di dalamnya. Hati kita ini harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memurnikan. Hanya kita itu dipertemukan orang-orang tertentu, baik orang-orang yang baik, orang-orang yang jelek, berperlakuan baik dan perlakuan buruk. Sebenarnya Tuhan mau hati kita. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah proses tekanan himpitan, sebenarnya Tuhan mau hatimu. Karena hati kita ini harus diproses menjadi tempat tinggal Tuhan dan kesukaan Tuhan. Karena hati ini yang harusnya melakukan semua ketetapan seperti yang Tuhan mau. Kalau hati kita ini nggak tulus, nggak murni, akan banyak dikuasai roh jahat nanti. Setan akan ambil keuntungan banyak. Makanya hati ini harus benar nih. Kalau melayani, fokusnya ya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pingin dihormatin, pingin dihargain. Apalagi ngambil persembahan uang. Orang yang kita layanin dengan embel-embel apalah demi keuntungan pribadi. Yang gembalakan juga harus belajar memiliki hati yang murni. Yang penginjil, yang gembala guru, atau pelayanan apapun juga, harus belajar memiliki hati nurani yang murni. Saya melihat beberapa orang yang hatinya yang bengkok, ada tujuan lain. Nanti di ujung hidupmu akan berurusan dengan Tuhan. Kita harus didapati memiliki hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah didapati menjadi orang-orang yang ditolak Tuhan. Kita harus melakukan seperti yang tepat, seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Bapak Ibu, Alkitab Amsal ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Kalau kita ingin orang lain melihat kehidupan memancar dari hidup kita, kita harus hidup di dalam kesucian dan kemurnian hati. Kita harus jagain hati kita begitu rupa. Karena yang di dalam hati ini akan manifestasi keluar. Apa yang di dalam hati nanti akan manifestasi lewat perkataan dan perbuatan kita. Bisa saja ya fisiknya itu kelihatan rohani, suci, kudus, tapi artinya jahat suatu akan muncul. Suatu hari akan malah dipermalukan. Daripada kita dipermalukan,
setan gagahin, setan kuasain, jauh lebih baik kita serahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Suruh proses, suruh remukkan, biar berjalan dalam ketepatan Tuhan. Jangan izinkan kenajisan, kekotoran yang menguasai hati kita. Kita harus izinkan Tuhan mengendalikannya sepenuh hati. Sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya jelas, kita akan menjadi berkat kemana banyak orang. Berbahagialah yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kalau para nabi, para hamba Tuhan di zaman-zaman dahulu kala mengalami proses yang lebih mengerikan daripada kita hari ini. Mereka bahagia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita hari ini yang baru mengalami masalah sedikit udah cerit-ceritan. Kalau engkau hari ini sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, berbahagia bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di balik semua ini, Tuhan punya rencana. Enjoy, nikmatin hidupmu. Kau ngadepin masalah apa? Keluargamu berantakan, kacau. Senyum di hadapan Tuhan, terima kasih. Aku dari kejadian ini belajar untuk mencintai, mengasihimu dan berubah menjadi orang yang kau sayangin, kau dapatin hatiku benar. Nikmatin hidup kita bersama Tuhan. Enjoy bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Jangan ngomel, menggerutu. Bapak Ibu, kalau kita ini menghadapi segala sesuatu dengan bahagia, dengan senyum, orang di sekitarmu tuh senang ngelihatnya. Bayangin kalau Bapak Ibu ya, ngadepin masalah sedikit aja mulutnya berubah seperti ketekuk gitu, seperti pepaya bonyok gitu. Orang di sekitarmu tuh ngelihatnya tuh enak loh. Coba cek masing-masing yang sedang menghadapi masalah keluarga nih. Mungkin kamu ribut dengan suamimu, atau ribut istrimu, ribut dengan anakmu, ribut dengan mertuamu, ribut dengan mantumu. Coba dicek. Selama ini kamu sikapmu tuh benar di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau sikapmu, keputusanmu, kelakuanmu, karaktermu, kata-katamu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan selama ini, berubah, bertobat, makanya diizinkan masalah sampai hari ini terjadi, yaitu belajar supaya kita tuh belajar berubah kalau ngadepin masalah. Atau ada beberapa orang yang nggak tahu, tiba-tiba udah hidup benar, hidup melayani Tuhan, cintai Tuhan, tiba-tiba didiagnosa sakit tertentu. Nikmatin saja bersama Tuhan. Kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang nggak tahu alasannya, udah diemlah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak macam-macam, jangan banyak mengasihani diri sendiri atau menuduh yang tidak-tidak. Kadang diizinkan segala sesuatu, kadang tanpa alasan. Kalau diizinkan Tuhan tanpa alasan, kita nggak tahu apa-apa ya. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Nah, hati kita ini menjadi masalahnya. Mau kita persembahkan buat Tuhan, atau kita kendalikan diri kita semau kita sendiri. Nah, kalau kita belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan proses, Tuhan akan bawa terus dalam pemurnian demi pemurnian, supaya kita semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini nggak bahagia, ada yang salah dengan hidupmu. Ada yang salah selama ini dengan apa yang kamu hidupin. Kalau pasangan hidupmu nggak bahagia, berarti ada yang salah dengan kelakuanmu, perlakuanmu, sikap dan karaktermu. Kalau engkau melayani Tuhan nggak bahagia ya, berarti ada yang salah loh dengan motivasimu. Engkau ditempatkan di gereja manapun, pelayanan kayak apapun, kalau engkau nggak bahagia, nggak menikmatin pelayanan itu, ada yang salah pasti. Tanya Tuhan, berubah dan bertobat. Coba tanya pas istrimu atau tanya suamimu, bahagia nggak hidup dengan kamu? Seringkali saya tanya istri saya, Hani, kamu bahagia nggak punya suami kayak saya? Dia ketawa, senyum-senyum, ketawa saya sambil peluk saya. Enjoy. Saya mau pastikan orang di sekitar saya bahagia dengan hidup saya. Dia menikmati Tuhan melalui hidup saya. Jadi saya berdoa, orang-orang di sekitar Bapak Ibu juga menikmati Tuhan melalui hidupmu. Mereka akan bahagia kalau ada kamu. Karena apa? Tuhan manifestasi melalui hidupmu. Tapi kalau ada orang-orang itu sebel ngelihat kamu, rasanya pingin berantem, gegeran, kabur, berarti ada yang salah dengan hidupmu selama ini. Bertobat balik kepada Tuhan. Dengerin baik, kebahagiaan itu diciptakan dan keputusan kita untuk menikmatinya. Jangan tunggu kebahagiaan dari luar. Hatimu, sikapmu, kelakuanmu, keputusanmu akan membuat hidupmu bahagia.
Dan Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan harus disenangkan. Dan Tuhan harus berbahagia dengan hidup kita. Kalau Tuhan nggak berbahagia dengan hidup kita, artinya ya kita hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran. Tapi kalau hidup dalam benar, Tuhan disenangkan. Tuhan senang melihat kita. Orang sekitar kita juga senang. Yesus itu semakin besar, semakin disenengin Tuhan dan disenengin manusia. Harusnya kita ngikutin Yesus. Orang itu semakin senang dengan kita. Kemurahan, kebajikan akan mengikuti kita. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang sedang mengalami proses, nikmatin dengan senyum dan bahagia, jangan gerutu, jangan ngomel. Kalau nggak kuat, serahin ke Tuhan. Kalau nggak kuat banget, cari makan enak, makan dan tidur. Tuhan pasti berikan kemampuan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, ujian, tes, pemurnian yang kamu hadapi hari ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya ada jalan keluar di depan. Dan Tuhan tetap lihat, tetap pegang tanganmu. Kalau hatimu, sikap hatimu benar, engkau akan lulus mengalami proses yang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Penting ini. Selama kita hidup di bumi ini, kita akan mengalami proses terus. Pemurnian dan ujian terus. Supaya apa? Naik kelas, naik kelas. Semakin kita diuji dan mengalami kemenangan, kita akan naik level yang berbeda. Semakin bisa dipercaya hal besar bersama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amen. God bless you. God bless you.